Halo, perkenalkan nama saya Bernadette Dayang Cantika, NIM 20104171154, kelas A2 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Nah, baik, di sini saya akan menjawab ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Nah, sekarang kita langsung saja pada pembahasannya. Apa sih itu pengertian budaya secara umum? Budaya adalah seperangkat nilai, keyakinan, aturan, dan institusi yang diselenggarakan oleh sekelompok orang. Nah, adapun definisi budaya, menurut ahli yaitu yang pertama adalah Edward Tyler. Edward Tyler mendefinisikan budaya sebagai sesuatu yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kemampuan inilah yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, yang kedua itu ada Hofstede. Hofstede juga berpendapat bahwa budaya sebagai pemrograman kolektif pikiran yang membedakan anggota satu kelompok manusia dari yang lainnya. Nah, yang ketiga ada Zvi Nemwirth dan Robert Weber. Melihat ini budaya sebagai sistem gagasan yang merupakan desain untuk hidup. Nah, menurut Kateora, terdapat 10 poin dalam budaya yang mempengaruhi bisnis internasional, yaitu yang pertama, bahasa, tulisan, agama, nilai, cara dan adat, elemen material, estetika, pendidikan, institusi sosial, dan sumber pengetahuan kultural. Poin yang pertama, bahasa. Bahasa yang menjadi poin utama dalam komunikasi untuk melakukan pemasaran bisnis seperti language aids, language providers, dan language capability. Selanjutnya, tulisan atau bahasa nonverbal yang fokus terhadap waktu, ruang, harta benda, pola pertemanan, dan perjanjian bisnis. Nah, agama. Agama sebagai pedoman tata cara manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai selaku kepercayaan masing-masing individu yang kemudian diterapkan ke perilaku. Nah, cara dan adat masing-masing negara berbeda-beda, sehingga harus dapat menyesuaikan pemasarannya dengan strategi cultural convergence-nya. Selanjutnya, elemen material. Nah, elemen material ini meliputi kondisi ekonomi, sosial, dan finansial mempengaruhi aktivitas ekonomi. Yang estetika seperti simbol, warna, musik, dan lain-lain akan mempengaruhi strategi pemasaran untuk mengidentifikasi brand sesuai selera masyarakat. Pendidikan menjadi wadah berbagai budaya dan saling memahami masing-masing budaya. Kemudian, kinerja pemasaran institusi sosial turut berpengaruh pemasaran produk. Nah, yang terakhir, sumber pengetahuan budaya yang memerlukan keahlian sehingga komunikasi, penelitian, dan juga edukasi berjalan dengan baik. Contoh kasus yang bahwa budaya dapat mempengaruhi bisnis internasional adalah penjualan album musik di Arab Saudi. Nah, Arab Saudi ini saya ambil salah satu contoh negara yang bisa mempengaruhi bisnis internasional. Arab Saudi sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam menegakkan hukum-hukum kesopanan yang ketat pada wanita sesuai dengan budaya dan hukum Islam, yang mana melarang menunjukkan kulit selain wajah dan tangan. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak cover album dari penyanyi pop wanita yang menggunakan pakaian terbuka, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai budaya Islam. Kemudian, kebijakan apa sih yang bisa ditetapkan pemerintah Arab Saudi? Nah, kebijakannya itu adalah dari pihak perusahaan harus menyensor cover album yang dianggap seksual dan melanggar nilai-nilai budaya Islam. Perusahaan rekaman dalam melakukan strategi pemasaran pun juga dituntut untuk dapat memahami akan keyakinan dan tradisi budaya dari setiap pasar. Sehingga seluruh perusahaan rekaman jika ingin memasarkan produknya ke pasar Arab Saudi harus menyesuaikan cover album untuk menghindari pelanggaran. Nah, dalam mengontrol masuknya perusahaan asing, Arab Saudi memiliki CPVP sebagai lembaga pemerintah yang memperkerjakan polisi agama atau mutawa
untuk memastikan bahwa warga mematuhi ajaran-ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan pakaian, sosialisasi, moralitas, dan doa. Mutawa ini bertugas dalam menyeleksi dan menyensor cover album untuk masuk ke pasar Arab Saudi. Nah, beberapa contoh cover album yang telah dirubah untuk menyesuaikan nilai-nilai budaya Islam adalah seperti Katy Perry, Lady Gaga, Madonna, Mariah Carey, Christina Aguilera, hingga Miley Cyrus. Dapat dilihat bahwa perusahaan dalam melakukan pemasaran harus dapat menyesuaikan diri dengan budaya dari target pasarnya agar tetap mendapatkan profit. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah bisnis internasional memperhatikan aspek budaya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku bisnis. Dengan budaya, kita dapat menilai perilaku bisnis dan memahami perbedaan antar aktor. Nah, budaya juga mempengaruhi proses berjalannya bisnis karena budaya ini merupakan suatu struktur yang berproses secara turun-temurun. Budaya dalam konteks bisnis internasional ini membantu kita untuk dapat mengontrol adanya perbedaan nilai-nilai dan norma dalam interaksi antara aktor di pasar. Pemasaran perusahaan akan berjalan lancar apabila berhasil adaptasi dan toleransi terhadap budaya pasar setempat, seperti yang dilakukan oleh perusahaan rekaman dalam memasuki pasar Arab Saudi harus dapat menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya Islam. Apabila tidak mengontrol adanya perbedaan budaya, tentunya pemasaran tidak akan berjalan dengan lancar. Baik, sekian hasil dari ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.